إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmahnya yang begitu banyak kepada kita. Dan nikmah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan yang paling bermanfaat di dunia dan di akhirat adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kini kita merasakan nikmah yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita diberikan nikmah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kini kita duduk di majlisul ilm. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Al-ilmu syar'i merupakan sesuatu yang paling afdal, yang paling baik di muka bumi ini. Seandainya ada sesuatu yang lebih afdal, lebih mulia daripada menuntut ilmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan dari sesuatu itu. Namun tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada al-ilmu syar'i. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, memerintahkan nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Seandainya ada sesuatu yang lebih berharga, lebih mulia daripada ilmu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan dari sesuatu itu. Namun tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada al-ilmu syar'i. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dengan al-ilmu syar'i ini kita akan mengenal hak Allah, mengenal hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal hak sesama kaum muslimin. Jika tiga hak ini kita tunaikan, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menjelaskan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat al-ulu, sifat ketinggian, bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Tinggi. Kemudian kita membawakan dalil-dalil tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita menjelaskan tentang sifatul kalam, dan kita membawakan dalil-dalil tentang sifatul kalam ini. Sekarang kita memasuki sifat al-istiwa'u 'alal 'arsy,
bersemayam di atas arash, yang menjadi perselisihan dan perdebatan di antara kaum muslimin tentang hal ini. Bersemayam di atas arash ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an 7 kali. Saya akan sebutkan satu persatu ayatnya dan surahnya. Yang pertama di dalam suratul A'raf. Surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Yang artinya, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam di atas arsy. Ini di dalam surah apa? Surat Al-A'raf ayat 54. Di dalam surat Yunus yang kedua, dalam surat Yunus ayat yang ketiga, bunyinya sama. Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Sama bunyinya dengan ayat yang pertama. Yang ketiga dalam suratul Ra'd ayat yang kedua dalam surat Ar-Ra'd. Allah berfirman, "Allahu alladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy." Ini dalam surat apa? Ar-Ra'd. Ayat yang kedua, yang artinya adalah Allah yang mengangkat langit bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang-tiang engkau lihat. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam di atas arash. Dalam surat apa? Ar-Ra'd ayat yang kedua. Ayat yang keempat dalam surat Taha ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya adalah Allah yang Maha Pengasih atau penyayang. 'Alal 'arsy istawa, di atas arash dia bersemayam. Ini dalam surat apa? Taha ayat yang kelima. Yang kelima di dalam surat Al-Furqan ayat 59. Dalam surah apa? Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy ar-Rahman." Artinya, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian bersemayam di atas arash. Siapa? Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam di dalam surat As-Sajdah ayat yang keempat. As-Sajdah disunnahkan dibaca pada hari Jumat di salat subuh, rakaat yang keberapa? Pertama. Hari ini berarti. Di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Yang artinya adalah Allah
yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam jangka waktu 6 hari. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ini ayat yang ke-6, yaitu di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-4. Yang ke-7 di dalam surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat yang ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari, kemudian ia bersemayam di atas arasy. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan istawa 'alal 'arsy, yang artinya bersemayam di atas arasy, itu 7 kali di dalam Al-Qur'an. Kemudian bagaimana kita beriman tentang Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy? Yaitu al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang tidak ada keraguannya sama sekali. Itu arti al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang tidak ada keraguannya. Karena kalau ada keraguannya sedikit saja, itu tidak dikatakan keyakinan. Yang namanya keyakinan akidah itu tidak boleh ada keraguannya sama sekali. Jadi kalau ada keraguan tidak dikatakan dia akidah. Al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang tidak ada keraguannya. Bi anna Allah fawqa samawatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit-langitnya. Mustawin ala arsyihi, bersemayam di atas arasy-Nya. Istiwaan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, bersemayam yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Hanya itu yang boleh kita katakan, yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Bagaimana caranya bersemayam tidak boleh kita bertanya, dan tidak boleh kita bayang-bayangkan, karena semua yang kita bayangkan tentang sifat-sifat Allah itu semuanya adalah salah. Ya, aliyun ala khalqihi ba'inun minhum, jauh dari makhluknya, tidak nyatu. Kalau saya duduk di atas kursi, nyatu tubuh saya dengan kursi ini. Allah Ali, arasy itu makhluk Allah. Ya, Allah itu aliyun ala khalqih, jauh dari makhluk-makhluknya. Ba'inun minhum, tidak menyatu dengan mereka. Ya, jadi jangan mengatakan bagaimana mungkin, enggak usah mengatakan bagaimana dia mungkin. Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Apa arti Allah ala kulli syai'in qadir? Maha kuasa atas segala-galanya, maha mampu atas segala-galanya. Jangan seperti orang-orang yang menggunakan logikanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam, setiap sepertiga malam dia turun, ya, lalu kapan dia naik? Hal-hal yang seperti ini membutuhkan iman, bukan membutuhkan logika. Allah Subhanahu wa taala dia yang menyatakan bahwa dirinya setiap malam turun ke langit bumi, dan dia naik pada sepertiga malam. Imani saja, karena
akal kita tidak bisa menjangkau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu aliyun ala khalqihi ba'inun minhum, jauh dari makhluk-makhluknya, tidak nyatu dengan mereka. Tidak seperti manusia. Ya, kalau dia duduk di atas kursi berarti dia nyatu dengan kursi tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Ya, wa ilmuhu muhitun bikulli syai'. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Jadi yang ada di mana-mana bukan zat Allah. Yang ada di mana-mana itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Namun dia tahu si fulan duduk di sini, fulan duduk di sana. Fulan pakai baju biru, fulan pakai baju merah. Ya, segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia bersemayam di atas arasy. Ya, semut yang mengangkat biji-bijian, kemudian ikan yang di bawah laut, di dasar laut, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia bersemayam di atas arasy. Ya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang bersemayam di atas arasy ini. Pertama, Al-Imam As-Sam'ani, Abu Mudhaffar As-Sam'ani, dia mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah yaqulun innal istiwa'a 'ala al-'arsy sifatun lillah bila kaif. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa bersemayam di atas arasy merupakan sifat Allah bila kaif. Jangan kamu tanya bagaimana caranya bersemayam. Ya, jangan juga kamu bayangkan bagaimana dia bersemayam. Karena tidak ada orang yang tahu bagaimana dia bersemayam. Kenapa demikian? Karena tidak ada penjelasan dari Allah bagaimana dia bersemayam. Kita hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia bersemayam di atas arasy. Kita tidak diberitahu bagaimana caranya. Maka imani apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggunakan logika kita. Kemudian jadi ini perkataan ahli sunnah bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Nah, siapa-siapa yang pendapatnya tidak seperti ini, maka ini termasuk bukan pendapat yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Karena sering kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Subhanallah. Berarti di toilet ada Allah? Ya, di tong sampah ada Allah? Na'udzubillah. Ya, mereka pasti mengatakan, oh tidak mungkin Allah itu ada di toilet, tidak mungkin juga Allah ada di kamar mandi. Loh, kan tadi antum mengatakan Allah di mana-mana. Kenapa antum mengecualikan toilet? Kenapa antum mengecualikan tong sampah? Mengecualikannya ini kan membutuhkan apa? Membutuhkan dalil. Ada enggak dalil yang mengecualikan tempat-tempat ini? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Abu Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, ini merupakan sifat Allah bila kaif. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya ini wajib. Itu berarti selain daripada pendapat yang seperti ini, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib lawannya apa? Haram. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala 7 kali di 7 ayat mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa 'alal 'arsy. 7 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, lalu kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana? Apakah Al-Qur'an ini dia salah? Nas'alullah salam al-afiyah.
Kadzalika yuhka an Malik bin Anas wa ghairihi minas salaf. Demikian juga yang diceritakan, yang disampaikan tentang Al-Imam Malik bin Anas dan yang lain-lainnya dari kalangan salafus salih, annahum qalu fi hadhil ayah al-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Mereka mengatakan bahwa beriman tentang ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang 7 ayat tadi, beriman kepada ayat-ayat ini adalah wajib, dan bertanya bagaimana dia bersemayam itu adalah bid'ah. Karena tidak ada satu pun di antara sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum yang pernah bertanya bagaimana caranya bersemayam, itu tidak ada yang pernah bertanya. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Dan kita di Indonesia ini pendapat kita, mazhab kita mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa tidak menerima pendapatnya Al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Lalu masalah fiqih pendapatnya dipegang mati-matian. Apa kata Imam Al-Baghawi? Al-Imam Al-Baghawi mengatakan istawa 'alal 'arsy artinya adalah istaqarra, menetap. Wa qala Abu Ubaidah sa'ida. Abu Ubaidah mengatakan naik. Wa awwalat al-Mu'tazilah al-istiwa'a bil istila. Kelompok Mu'tazilah mereka mentakwil istiwa, mereka ganti dengan istila. Istila artinya berkuasa. Ya, padahal istawa itu artinya bersemayam. Ya, mereka mengatakan istawa ini artinya istawla. Coba lihat ayo ikhwah, istawa, istawla. Apa tambahannya di sini? Hah? Berapa huruf yang ditambah? Istawa, istawla. Berapa huruf yang mereka tambah? Hah? Istawa, istawla. Hah? Berapa huruf yang ditambah? 1 huruf, lam saja. Ya. Istawa pakai alif maqsurah. Jadi mereka tambah lam saja. Ya. Istawa ditambah dengan istawla. Istawa artinya bersemayam, istawla artinya berkuasa. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Betapa miripnya nunnya orang Yahudi dan lamnya ahlul bidah. Saya ulangi lagi. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan betapa miripnya nunnya orang Yahudi dan lamnya ahlul bidah. Orang Yahudi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis dan mengatakan hittah, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ya, mintalah kepada Allah, katakanlah hittah. Hittah artinya ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami, hapuslah dosa-dosa kami. Namun orang Yahudi ini adalah bangsa yang paling bengel, yang paling nakal. Mereka tidak mau mengatakan hittah ditambah nun menjadi hintah. Faham ya ikhwah? Ya, hintah artinya gandum. Disuruh mereka oleh Allah, katakanlah hittah. Ya, katakanlah hittah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Justru mereka mengatakan hintah, hintah, hintah. Nunnya orang Yahudi sama seperti lamnya siapa? Ahlul bidah. Ahlul bidah ditambah lam. Istawla. Istawla artinya berkuasa. Ya, padahal istawa kata Allah bersemayam, namun mereka tambahkan lam, istawla, berkuasa. Yang namanya berkuasa pasti dia merebut kemudian dia berkuasa. Dari siapa kira-kira Allah merebutnya?
Ya. Dari siapa Allah Subhanahu wa taala mengambilnya? Atau siapa yang akan merebutnya dari Allah Subhanahu wa taala? Arsy itu. Jelas ini ayuhal ikhwah. Faham ya? Baik. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan istawa itu artinya istaula. Istaula artinya apa? Berkuasa. Fa amma ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yaqulun al istiwa'u 'alal 'arsy sifatun lillahi ta'ala bila kaif. Bersemayam di atas arsy ini merupakan salah satu sifat Allah bila kaif. Jangan tanya bagaimana, jangan hayalkan, jangan bayangkan bagaimana caranya bersemayam. Ya, karena semua hayalan kita itu adalah salah. Yajibul imanu bihi. Wajib kita mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Wa yakilul ilma fihi ila Allah azza wa jal. Kemudian adapun urusan bagaimana dia bersemayam itu serah kepada Allah. Kita tidak diminta, tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana dia bersemayam, tapi kita hanya dituntut oleh Allah untuk mengimani bahwa dia bersemayam. Kemudian wasa'ala rajulun Malik bin Anas. Seseorang bertanya kepada Malik bin Anas an qawlihi, tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang ada di dalam surat Taha. Ya, kaifa istawa? Orang itu mengatakan bagaimana dia bersemayam? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana dia bersemayam? Ya. Lalu fa'atraqa ra'sahu maliyan. Al-Imam Malik menundukkan kepalanya. Wa'alathu ar-ruhadha, dan dia bercucuran keringat. Kenapa demikian? Karena dia akan menjawab sesuatu yang sangat besar. Jika dia salah, dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dia akan menjawab tentang sifat Allah. Berbicara tentang sifat Allah berarti kita berbicara tentang siapa? Tentang Allah. Karena kaidahnya al-kalamu fi sifat kal-kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah sama seperti berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah merupakan sesuatu yang sangat besar. Makanya dia nunduk, kemudian dia bercucuran keringat. Lalu dia mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Bersemayam itu tidak majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Ya, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Semua kita mengetahui makna al-istiwa. Arti daripada istiwa itu semua kita tahu. Istawa artinya bersemayam. Kita tahu maknanya. Ya, wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana dia bersemayam tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tidak ada orang mengetahuinya. Bagaimana dia bersemayam di atas arsy? Apakah dia begini atau dia meletakkan kakinya di atas kaki yang satu lagi? Tidak ada orang mengetahui, karena tidak ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana cara bersemayam? Ini tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tidak diketahui oleh manusia. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu wajib. Kenapa? 7 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu kita tidak mau beriman? Ya. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana dia bersemayam ini adalah bid'ah. Kenapa? Karena sahabat ketika 7 ayat ini disampaikan kepada mereka, satu pun di antara mereka tidak pernah bertanya, bagaimana caranya bersemayam ya Rasulullah? Tidak ada bertanya seperti itu. Kenapa mereka tidak bertanya seperti itu? Karena mereka tahu bahwa tentang sifat-sifat Allah ini yang dibutuhkan adalah iman, bukan dibutuhkan logika.
Ya, dan mereka tahu bahwa tentang sifat-sifat Allah ini tidak boleh kita bertanya bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Imani saja. Kemudian, wa ma adhunnuka illa dhallan. Ya. Dan aku mengira bahwa engkau ini adalah orang yang sesat. Kenapa disesatkan dia kira-kira ya ikhwah? Kenapa Al-Imam Malik memutuskan bahwa dia adalah orang sesat? Karena dia menanyakan sesuatu yang tidak perlu dia tanyakan. Ya. Karena yang paling penting dia harus dia ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Di zaman Umar bin Khattab ada seseorang bernama Sabiq bin Asri. Dia selalu bertanya-tanya tentang sifat-sifat ini. Bagaimana ini, bagaimana itu. Lalu ada seseorang melapor kepada Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Ya Umar, di kota kami ada seseorang selalu bertanya tentang sifat-sifat Allah. Membuat orang ragu-ragu jadi tentang sifat-sifat Allah. Kalau dia datang nanti beritahu aku," kata Umar. Disiapkan dia rotan sama Umar. Qaddarallah berhaji dia orang itu. Ya, berhaji dia. Umar, itu dia orangnya. Langsung dipanggil dia sama Umar. "Kamu si fulan bin fulan?" "Iya." "Buka sorbanmu." Dibuka sorban, dipukul sampai dia berdarah. "Pergi sana." Sudah sembuh, panggil dia lagi, dihabok lagi sampai dia bercucuran darah. "Pergi sana." Ya, sudah kering, dipanggil lagi, dihabisi lagi oleh Umar. "Ya Umar, kalau engkau mau bunuh aku, jangan bunuh aku begini caranya. Bunuh saja, qisas selesai sudah, jangan bunuh aku begini caranya." Akhirnya, silahkan kau pulang ke Irak. Tulis surat kepada gubernur Irak. Tidak boleh ada orang yang duduk bersama orang ini. Siapa yang duduk ngobrol sama orang ini langsung hukum dia. Ini Umar bin Khattab enggak main-main. Kalau ada di zaman Umar bin Khattab orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, mungkin habis babak belur dia dipukul sama Umar. Nah, orang ini jadi dia kesana kemari tidak ada orang berani ngobrol sama dia. Sampai ketika Khawarij itu muncul di Irak, dibujuk dia oleh orang-orang Khawarij karena dia pembesar kaumnya. Dibujuk dia oleh orang-orang Irak, "Ayo ikut sama kita. Karena kalau engkau yang ikut bersama kami, maka semua orang di kaummu ini akan ikut." Dia mengatakan, "Mustahil. Saya telah mengambil manfaat pelajaran yang sangat berharga dari rotannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari pukulannya Umar. Saya mengambil pelajaran yang berharga dari pukulannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Jadi terkadang kita perlu memukul ayol ikhwah. Ya, ini buktinya Umar bin Khattab orang itu enggak jadi dia ikut sama Khawarij. Coba, seandainya dia ikut sama Khawarij, maka dia akan menjadi apa? Kalau seandainya dia ikut sama Khawarij, dia akan menjadi apa? Kilabun nar, anjing-anjing api neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Khawarij itu kilabu ahlin nar, anjing-anjing api neraka. Bahkan Nabi mengatakan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jeleknya orang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah mereka. Ya. Kemudian lalu kata Al-Imam Malik kepada orang yang bertanya ini, wa ma adhunnuka illa dhallan. Aku yakin bahwa engkau ini adalah orang yang sesat. Thumma amara bihi fa ukhrij. Lalu diperintahkan dia, kemudian diusir, dikeluarkan dari majelisnya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri, dan diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri wal Imam Al-Auza'i wal Laits bin Sa'ad wa Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ya, wa Abdullah bin Mubarak wa ghairihi min ulama sunnah, dan yang lain-lainnya dari kalangan ulama ahli sunnah,
tentang ayat-ayat ini, tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa 'alal 'arsy. Apa kata mereka? Apa kata ulama-ulama ini? Mereka mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Fahami apa adanya. Ya. Jangan berusaha ingin mengetahui bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya. Amirruha kama ja'at, fahami apa adanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya fahami sudah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan dihayalkan. Ya, jangan juga bertanya bagaimana caranya bersemayam. Ya, ini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan demikian. Kok sekarang ada orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana? Ya, istawa artinya istawla. Sebagai perkataannya siapa tadi? Orang-orang Mu'tazilah, nasallallahu salaman afiyah. Wa qala Ibn Rushd mengatakan, amma man qala innal istiwa'a bima'na al-istila faqad akhta. Orang-orang yang mengatakan istawa artinya istawla. Istawa artinya apa? Istawla artinya apa? Berkuasa. Maka faqad akhta'a. Orang ini dia salah. Li'anna al-istila la yakunu illa ba'da al-mughalabah wal muqaharah. Karena istilah atau istawla itu pasti dia telah merebutnya dari yang lain kemudian dia menguasainya. Dari siapa dia rebut? Allah Subhanahu wa taala arsy itu sebelumnya. Ya, atau siapa yang akan merebutnya dari Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana kalau kita tidak kembali ke pemahaman salafus salih, orang-orang terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Ya. Kemudian wallahu ya ta'ala an yughalibahu ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang berani melawannya atau mengambil apa yang dia miliki. Wa hamlul istiwa'i 'alal 'uluwi wal irtifa' aula ma qil. Dan mengartikan istawa bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian itu adalah penafsiran yang paling layak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir ini dia juga termasuk ulama Syafi'iyah. Ya. Ketika dia mengatakan thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Kata Imam Ibnu Katsir, "Linnasi fi hadzal maqam maqalatun katsiratun jiddan." Dalam masalah ini banyak sekali pendapat orang-orang. Laisa hadza mawdhi'u bastiha. Bukan di sini tempatnya kita merincikan pendapat-pendapat mereka itu semua. Wa innama, perhatikan sekarang apa kata Al-Imam Ibnu Katsir. Subhanallah, tafsir Ibnu Katsir ini dipakai oleh kalangan-kalangan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Namun subhanallah, masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa berselisih, berbeda pendapat dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, wa innama yuslaku fi hadzal maqam. Ya, dalam masalah ini yang harus kita tempuh adalah madhhabus salafus salih. Madhabnya para salafus salih. Seperti siapa? Malik, wal Auza'i, wal Thawri, wal Laits bin Sa'ad, wal Syafi'i. Al-Imam Syafi'i juga madhab pendapatnya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahoya, wa ghairihim min a'immatil muslimina qadiman wa hadithan. Dan yang lain-lainnya dari kalangan ulama-ulama kaum muslimin yang terdahulu dan yang sekarang.
Kata Ibnu Katsir, wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Ya, bagaimana pendapat mereka itu semua? Dia mengatakan imraruha kama ja'at, fahami apa adanya. Ya, bila kaifin min ghairi takyif, tanpa mentakyif. Bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bikinkan dia kaifiyah. Oh, begini caranya bersemayam. Ya, arasnya di tangannya di atas apa, pegangan arasnya dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali antum menghayalkannya. Dan yakinlah bahwa hayalan antum itu semuanya adalah salah, 100% dia salah. Karena bagaimana kita akan menghayalkan sesuatu yang kita tidak tahu? Ya, kalau sesuatu yang sudah kita tahu, pasti kita tidak mungkin kita akan salah. Ya, seandainya kita mengatakan silakan bapak-bapak kita bayangkan bagaimana rupanya jeruk, tidak mungkin ada yang salah bagaimana dia bayangkan jeruk di sini. Semuanya benar. Tapi ada jeruk yang namanya musang king, bukan musang. Ya, apa? Jeruk madu, jeruk macam-macam lah jeruknya. Ya, tidak mungkin dia salah, pasti dia benar. Jeruk hijau, jeruk merah, jeruk macam-macam. Tapi kalau Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bagaimana kita akan bayangkan dia? Tidak pernah diberitahu dan kita tidak pernah melihat hal yang serupa. Wala tashbihin, dan tidak menyerupakannya dengan yang lain. Wala ta'tilin, dan juga bukan dita'til, meniadakan. Wah, ini enggak cocok ini kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala dia bersemayam, berarti kita samakan dia dengan makhluk-makhluknya. Kalau gitu kita ganti dia, istawa menjadi istawalah, supaya kita jangan samakan dia dengan makhluk-makhluknya. Ya subhanallah, kemana larinya firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nas'alullah salamana, habis waktunya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.